Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fujiani Nurul Samsia dengan NIM 12492100113 dari Program Studi Akuntansi Syariah kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba menganalisis sebuah permasalahan ekonomi makro yang sedang terjadi di Indonesia, di mana aku akan mengangkat topik terkait pertumbuhan ekonomi versus green economy. Dalam ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Di Indonesia, capaian pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB kerap kali dijadikan sebagai bukti keberhasilan kebijakan ekonomi nasional. Namun, pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah, apakah pertumbuhan tersebut benar-benar mencerminkan kesejahteraan yang berkelanjutan? Karena pada kenyataannya, Indonesia saat ini sedang mengalami dilema besar terkait mengejar pertumbuhan ekonomi atau menjaga kelestarian lingkungan. Nah, dilema inilah yang menjadikan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kerusakan lingkungan sebagai permasalahan ekonomi makro yang layak untuk dikaji dan patut untuk dianalisis. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih sangat bergantung pada sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan, perkebunan, dan industri ekstraktif. Sektor-sektor ini tentunya memberikan kontribusi besar terhadap PDB, penerimaan negara, serta penciptaan lapangan kerja. Namun, di sisi lain, dalam perhitungan PDB, kerusakan lingkungan tidak dicatat sebagai biaya ekonomi. Ketika hutan ditebang, lahan dibuka, dan sumber daya alam dieksploitasi, aktivitas tersebut tetap dihitung sebagai pertumbuhan ekonomi, meskipun dampak kerusakan lingkungannya bisa sangat berpotensi untuk merugikan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam teori ekonomi makro, kerusakan lingkungan disebut sebagai eksternalitas negatif, yaitu dampak dari aktivitas ekonomi yang tidak tercermin dalam harga pasar. Akibatnya, para pelaku ekonomi tidak menanggung biaya penuh dari aktivitas ekonomi yang telah mereka lakukan. Di Indonesia, eksternalitas negatif ini terlihat dari meningkatnya deforestasi, pencemaran lingkungan, serta kerentanan terhadap bencana alam. Dampaknya tidak hanya bersifat lokal, tetapi meluas secara nasional, sehingga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, stabilitas fiskal, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Contoh konkret dari permasalahan ini dapat terlihat pada kejadian banjir bandang yang terjadi pada akhir November tahun 2025 yang melanda 3 provinsi di Indonesia, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam peristiwa tersebut, banjir tidak hanya membawa lumpur dan air, tetapi juga membawa kayu-kayu gelondongan dengan volume yang sangat besar dari kawasan hulu sungai. Keberadaan kayu gelondongan tersebut tidak dapat dipandang sebagai fenomena alami semata, karena secara fisik, kayu-kayu yang terbawa arus memiliki ukuran yang relatif seragam, berbentuk silinder rapi, dan menunjukkan adanya bekas pemotongan dengan menggunakan alat mekanis. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kayu berasal dari aktivitas penebangan terstruktur, bukan berasal dari pohon tumbang alami akibat angin ataupun proses alami lainnya. Dari sudut pandang ekonomi makro, peristiwa ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan, di mana banjir bandang menyebabkan kerusakan infrastruktur publik, mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, menurunkan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan beban fiskal pemerintah untuk penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. Center of Economic and Law Studies memperkirakan bahwa kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejadian ini mencapai 68,67 triliun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi jangka pendek dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam tidak sebanding dengan masa manfaat ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah maupun masyarakat secara kolektif.
Disinilah terlihat paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia. Aktivitas ekonomi yang mendorong pertumbuhan jangka waktu pendek justru dapat menciptakan kerentanan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Negara mungkin menerima output pada hari ini, tetapi harus menanggung biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan di masa yang akan datang. Banjir bandang yang disertai dan diperparah oleh kerusakan hutan juga merupakan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat berubah menjadi beban ekonomi. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang terdampak, tetapi juga oleh perekonomian nasional secara keseluruhan. Bahkan, Bank Dunia memperingatkan bahwa kejadian banjir bandang ini dapat mengancam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini tuh selaras dengan data bahwa Sumatera tuh merupakan penyumbang PDB tertinggi kedua setelah Pulau Jawa dengan nilai 21,4 hingga 22%. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan aspek lingkungan bisa disebut sebagai pertumbuhan semu karena tidak mencerminkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Untuk mengatasi dilema ini, Indonesia perlu mengarahkan kebijakan ekonomi makronya pada pendekatan green economy. Pendekatan ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pelestarian lingkungan. Beberapa kebijakan ekonomi makro yang sesuai dengan ini tuh seperti yang pertama, penerapan instrumen fiskal hijau. Yang kedua adalah penguatan regulasi lingkungan. Yang ketiga ada pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil. Dan yang keempat itu adalah pengembangan pembiayaan berkelanjutan. Nah, dengan demikian, biaya kerusakan lingkungan dapat diinternalisasi ke dalam aktivitas ekonomi. Kesimpulannya, peristiwa banjir bandang yang disertai dengan kayu gelondongan merupakan contoh nyata bahwa kerusakan lingkungan sudah menjadi bagian dari permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan kelestarian lingkungan justru dapat berpotensi menghambat pembangunan nasional dalam jangka panjang. Tantangan utama ekonomi makro Indonesia ke depannya itu bukan hanya sekedar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata, tetapi juga harus menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Nah, teman-teman, itu aja analisis yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Bye-bye.